Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subscribe, like dipencet. Komen, komen, komen. Allah seperti kami kasih Salim di Cokro Binoto, bagaimana akhirnya ada ide untuk membangun yaitu Masjid Istiqlal, dicari lokasi, akhirnya ada atas masukan dari Wakil Presiden waktu itu Muhammad Hatta yang nanti kepanitiaan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Bung Karno di sini, yaitu yang dulu adalah Taman Wilhelmina. Di sini masih Taman Wilhelmina yang merupakan benteng, kemudian karena berseberangan dengan katedral, di sini pusat orang-orang Belanda ini. Ya, karena sudah kosong, akhirnya digagas dibangun Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina. Nah, kalau kita lihat kan Masjid Istiqlal ini sangat megah ya Pak. Nah, kalau dari segi konsep arsitektur itu mengusung konsepnya seperti apa nih? Apa ada terinspirasi dari masjid-masjid yang ada di Arab atau seperti apa? Waktu itu diadakan yang namanya dengan simbol-simbol tema arsitektur dari masing-masing yang ikut serta. Singkatnya dikenalkan oleh Bapak Insinyur Silaban dengan konsep judulnya yaitu tentang ketuhanan. Yang sekarang kita lihat tiang sebanyak 12, menara dengan tinggi sejumlah ayat Al-Quran, kemudian beberapa hal simbol-simbol keislaman di situ. Februari. Nah, ini yang nanti ditentukan sebagai lahirnya Masjid Istiqlal. Jadi di situ. Oke. Sama ini Pak, Masjid Istiqlal kan sangat terkenal dengan toleransi dalam beragama. Sangat mengedepankan hal itu ya Pak. Nah, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau disiapkan dari pihak DKM sendiri untuk mengedepankan toleransi tersebut? Istiqlal dari awalnya saja Bapak Insinyur Soekarno memenangkan simbol ketuhanan dalam arsitektur yang dibawakan oleh Insinyur Silaban itu. Beliau ini orang Katolik. Ya. Ini sudah menandakan toleransi dalam beragama ya. Apalagi dalam perkembangannya Istiqlal tentu membuka moderasi dalam beragama. Yang terakhir itu kan kunjungan Paulus yang bersama Imam Besar beberapa tahun yang lalu. Kemudian Bapak Insinyur Jokowi juga menggagas dibuatnya terowongan silaturahmi, yaitu antara Istiqlal dengan katedral yang kalau kita kunjungi itu terbuka untuk umum ya, tapi registrasi dan sebagainya mengajukan ya kalau ingin berkunjung ke situ. Itu merepresentasikan adalah simbol toleransi beragama. Jadi Istiqlal sering mengadakan pertemuan diskusi keagamaan dengan berbagai lintas agama. Beberapa tahun Istiqlal setiap memperingati Hari Raya HUT Republik Indonesia itu mengundang tokoh-tokoh lintas agama dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain. Istiqlal selalu berbagi dan juga berpartisipasi untuk membuka diri, saling menghargai ya dengan tokoh-tokoh. Kita kadang-kadang diundang, mereka juga sering diundang. Itulah toleransi, membangun kerukunan antar umat beragama, bahkan tokoh-tokoh agama. Ini yang menjadi pilar penting ya yang digagas oleh imam besar kita yang sekarang menjadi Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin. Oke. Kan ini bulan Ramadan nih Pak. Nah, dari sebelum Ramadan aja kegiatan yang ada di Istiqlal tuh udah banyak banget kan ya. Nah, kalau di bulan Ramadan tahun ini, di tahun 2026 ada kegiatan apa aja nih Pak? Ya, rutin kita yang sekarang kita lihat ya, Istiqlal mengadakan buka puasa bersama takjil. Kita menyediakan 3.000 sampai 3.500 di hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian Jumat Sabtu sekitar 4.000, di hari Ahad
atau Minggu kita sekitar 5.000. Itu pun tidak memenuhi kebutuhan jamaah. Tapi kadang-kadang ada sumbangan dadakan, misalnya ada 2.000 kayak kemarin dari Saudi menyumbang 2.000. Nah, itu menambah untuk distribusi yang kita bagikan. Tapi pada intinya setiap yang kita sediakan itu pasti ada kekurangan. Tapi itulah harapan kami, kontribusi dari masyarakat untuk ya, mendukung program itu. Salah satunya takjil ya. Nanti sahur kita di 10 terakhir ada Qiyamul Lail ya. Biasanya diawali dengan sholat tasbih, kemudian sholat tahajud dan witir. Ini 10 malam terakhir. Jadi kita membuka program Qiyamul Lail, iktikaf ya. Iktikaf, baik iktikaf eksekutif ataupun iktikaf umum. Nah, ini kita batasi dengan registrasi beberapa jamaah yang ingin ikut, kemudian mereka menginap, kita sediakan tempat, mereka nanti 24 jam di Masjid Istiqlal. Kita siapkan makan, sahur, dan sebagainya untuk memudahkan mereka iktikaf di Masjid Istiqlal. Kemudian ada pesantren yang tahun ini menggagas dengan 4 pilar pesantren, yaitu pertama pesantren eksekutif. Ini dari artis, netizen dan sebagainya, para influencer, kemudian bukan netizen, influencer, salah tadi, Loser kali. YouTuber ya. Pokoknya para artis-artis, baik artis media dan sosial media. Kemudian ada pesantren kids, ya, anak-anak. Kemudian ada pesantren santri, siswa, itu anak-anak sekolah, dan juga pesantren mu'alaf. Nah, itu. Kemudian ada program santunan yatim, 1.000 sampai 2.000. Bahkan ada beberapa organisasi massa yang juga bekerjasama dengan Istiqlal itu 5.000. Jadi antusiasme masyarakat untuk berbagi dengan masyarakat melalui Masjid Istiqlal itu banyak sekali. Kalau bisa dihitung mungkin bisa 10.000 anak yatim yang terakomodir selama Ramadan ini. Karena ada Istiqlal 1.000, beberapa organisasi 5.000, ada beberapa lagi yang lain-lain. Kemudian ada Nuzulul Quran yang kita nanti mengambil penceramah dari tokoh-tokoh agama. Kemudian kita tahu sendiri setiap taraweh itu ya, sholat taraweh, kemudian kayak sekarang nanti ada kultum ya, kultum zuhur, bukan kultum, jadi kalau kita sebutnya dengan dialog zuhur, karena di situ ada tanya jawab. Kalau asar ada yang disebut hawamis. Nanti sholat tarawih ada ceramah tarawih, ada kori-kori nasional dan internasional. Itu para juara-juara nasional internasional kita tampilkan di situ. Bagaimana Indonesia dengan beragam para guru tampil di situ. Kemudian subuh ada ceramah subuh. Kalau Asrul Awakhir yang lain. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain lagi ada beberapa kegiatan kajian-kajian khusus ya, seperti seminar, workshop itu yang diadakan di aula-aula seperti ke depan tentang wakaf dan sebagainya. Adapun takjil kita ini menggagas berbagai tema yang cukup luas. Nanti ada berkaitan dengan kehidupan sosial, kemudian berkaitan ekonomi dan sebagainya. Yang itu juga disupport oleh berbagai pihak-pihak ketiga yang mensupport kita selama amalnya Ramadan. Nanti kita baru get kampung Ramadan ya. Sekarang kan tema kita adalah Istiqlal hijau, Istiqlal bersama. Kita bagaimana agar Istiqlal itu mengedepankan alam yang asri, yang sejuk selama Ramadan ini. Ini menjadi antusiasme berbagai pihak ketiga mendukung ini, bahkan dari kementerian-kementerian. Kita ada bazar UMKM di depan, kemudian ada food court ya, yang mendukung selama amalia Ramadan ini. Insya Allah jamaah yang ke Masjid Istiqlal mereka ya bisalah menikmati berbagai santapan dalam rangka religi ya. Ini kegiatan-kegiatan religi selama Istiqlal. Cuma ada satu hal, Istiqlal itu selama tanggal 1 sampai 20 normal bukanya sampai pukul 20 malam. Pukul 22 malam. Oke. Nanti Asrul Awakhir dibuka 24 jam. Itu yang perlu dicatat oleh jamaah. Jadi jangan menyangka Istiqlal buka
Tapi beberapa informasi nih saya ketemu dengan jamaah itu mereka sudah datang dari sebelum Ramadan dan mereka tinggal di hotel-hotel di sekitar Istiqlal. Mereka menginap di situ. Jadi pulang. Kemarin saya ketemu dari Palembang seorang profesor, Mas. Saya niat untuk ibadah di Istiqlal. Itu salah satu. Nah, kan itu kegiatannya banyak banget ya Pak. Selama bulan Ramadan ini sudah disiapkan oleh pihak DKM berbagai macam kegiatan dan targetnya tuh beda-beda. Ada anak kecil, anak muda, terus juga orang tua, bahkan sampai mualaf-mualaf juga dipikirkan ya. Nah, bagaimana antusiasme masyarakat Jakarta khususnya mengikuti kegiatan yang sudah disiapkan? Oke, seperti sekarang kita lihat ini jamaah cukup antusias. Mungkin kadang-kadang hawa Istiqlal ya, yang bukan hawa Istiqlal, hawa Jakarta yang sering hujan ya. Maka jamaah ini kalau kita lihat melebihi kapasitas yang kita sediakan. Itu tentang takjil yang kita isi sekarang, sedang mengisi zikir, tausiah dan sebagainya, bahkan dari pihak-pihak ketiga. Ini antusiasme jamaah, apalagi sholat taraweh cukup banyak karena kita menyajikan tadi qori dan sebagainya. Pesantren juga antusiasme masyarakat cukup besar untuk mengikuti kegiatan pesantren, termasuk beberapa kegiatan yang kita kerjasamakan. Bahkan dari pihak-pihak ketiga ini merasa belum mendapat tempat untuk ikut kerjasama karena sudah penuh. Ya. Ini harapan kita, ya mari kita bangun kebersamaan dan milieu religiusitas di Masjid Istiqlal ini kita bangun bersama oleh berbagai pihak, baik masyarakat Jakarta dan sekitarnya, juga pihak-pihak ketiga, para perusahaan, ya, pemerintahan dan sebagainya. Insya Allah Istiqlal terbuka untuk itu. Oke. Harapan kedepannya Pak untuk Istiqlal khususnya di momen-momen Ramadan seperti ini, harapan kedepannya seperti apa nih Pak? Harapan kita Istiqlal semakin indah, semakin nyaman, semakin bersih. Maka jamaah yang selalu berada di Istiqlal selama Ramadan bahkan sehari-harinya, mari kita jaga kenyamanan, kebersihan lingkungan Masjid Istiqlal. Jangan buang sampah sembarangan. Ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola kebersihan di lingkungan Istiqlal pasca buka sampai nanti taraweh. Nanti di 10 terakhir begitu juga. Mereka sudah siap mendukung Istiqlal untuk kebersihan. Karena sampah kita itu bisa beberapa truk selama Ramadan ini. Ya ini mari kita jaga Istiqlal yang indah, nyaman, dan tentu kekhusyuan yang kita harapkan. Karena pilar ibadah yang utama kan salah satunya Istiqlal adalah kekhusyuan dalam ibadah. Ya kalau kita bersih, nyaman, tentram, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih yang sudah nonton full. Sukses, sehat selalu ya. Waalaikumsalam.